selamat datang di Bincang Akademik. Di sebelah saya ada Bapak Dr. Muhammadun, salah satu dosen program studi pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Pak Muh, gimana kabarnya? Baik, selalu baik. Beliau adalah rekan saya, rekan ya, the best partner In crime. Pak Muh, kali ini kita ingin menjelaskan kepada teman-teman mahasiswa PMI Pengembangan Masyarakat Islam, khususnya yang ada di UIN Mataram ataupun yang ada di PTKI di Indonesia, bahwa PMI sebagai salah satu program studi itu memiliki kurikulumnya sendiri yang berciri khas bagaimana dia mau membentuk karakter akademik seorang mahasiswa. Nah, terutama kita di PMI UIN Mataram ini, beberapa mata kuliah kita kan sudah mulai tertata sedemikian rupa, sedemikian baik, sehingga saya pikir bisa mengarahkan mata kuliah tersebut bisa mengarahkan mahasiswa kepada kepentingan akademik tertentu gitu. Apa yang Pak Mu bisa berikan kepada teman-teman mahasiswa untuk dijelaskan bahwa kita di PMI ini ingin membentuk mahasiswa dalam karakter akademiknya itu yang seperti bagaimana Pak Dokter? Tos dong. Cheers. Bicara mengenai karakter akademik itu bicara mengenai kompetensi atau core kompetensi. Kompetensi pokok prodi PMI yang membuat nilainya itu berbeda dengan prodi-prodi lain pada hemat saya itu ada dua. Yang pertama adalah kemampuan untuk berkomunikasi, karena tren terkini untuk pengembangan masyarakat itu adalah participatory development. Participatory development itu mensyaratkan kemampuan kita untuk pertama memahami konteks penerima manfaat, lalu yang kedua mengajak para penerima manfaat itu untuk bekerja sama mencapai program yang efektif. Jadi di situ nilai-nilai komunikasi dalam konteks komunikasi pembangunan menjadi sangat penting. Lalu yang kedua adalah manajemen. Manajemen adalah titik fokus pada kemampuan atau kembali lagi capability untuk mengelola. Mengelola apa? Dalam skala mikro adalah mengelola kasus atau case management. Dari cara kita melakukan engagement sampai cara kita memprogres klien itu untuk integrasi kembali dengan masyarakatnya. Core kompetensi pengembangan masyarakat Islam sebagai prodi itu adalah bagaimana membekali anak-anak didiknya untuk memiliki perangkat pengetahuan dan keterampilan serta etika untuk berkomunikasi dengan siapa? Penerima manfaatnya itu manusia, ya. Dan yang kedua adalah mampu mengelola dalam aspek mikro case management, mampu ataupun dalam skala makro mengelola sebuah organisasi dan mengelola sebuah kumpulan anggota-anggota dari masyarakat untuk berkembang ke arah kehidupan yang baik. Nah, kira-kira bagi Pak Mu sendiri di dalam mata kuliah prodi kita secara khusus gitu, ada mata kuliah apa aja sih yang bisa mengangkat core kompetensi inti daripada mahasiswa PMI itu? Tos dong. Cheers. Sebelum mengacu pada mata kuliah, kita perlu petakan secara lebar. Pertama adalah explicit curriculum, yaitu deret mata kuliah tadi. Saya bisa jawab salah satu contohnya adalah pada metode dan praktik pekerjaan sosial yang merupakan pengembangan dari mata kuliah metode pekerjaan sosial. Dunia sosial itu dynamic, ya, mereka bergerak, dan ini adalah sebenarnya modifikasi dari mata kuliah metode dan praktik pekerjaan sosial itu. Ini adalah sesuatu yang extended, diperpanjang. Kenapa? Karena semua prodi manapun, di samping dia mempunyai core competence, saya juga mempromokan bahwa Anda sebagai sarjana lulusan dari S1 itu mempunyai keterampilan untuk berpikir. Keterampilan berpikir itu apa? Kemampuan untuk menangani permasalahan yang ada sehari-hari.
Jadi selain core competence, Anda juga mempunyai generic competence. Prodi manapun di lingkup UIN idealnya mempunyai atau diasah, didorong lewat mata kuliah apapun. Saya sebutkan tadi metode dan praktik kerjaan sosial. Untuk apa? Mampu. Kalau ada satu permasalahan hidup, bagaimana kita cari informasi untuk memecahkan masalah tersebut, bagaimana kita mampu menyeleksi informasi-informasi itu supaya informasi mana yang terbaik dan trustable, terpercaya, lalu kemudian bagaimana kita menggunakan informasi itu untuk membuat option-option pemecahan, pilihan A, pilihan B, pilihan C, katakan dengan segala plus dan minusnya, kelebihannya apa, kelebihan A, kekurangannya apa. Dan ketika sudah di list dalam cara yang sistematik, kita kemudian berani mengambil risiko untuk mengambil satu pilihan. Misal pilihan B itu yang terbaik menurut kita, resikonya juga harus kita berani tanggung. Kita kan bersama mahasiswa itu kadang mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa Pak mengenai kira-kira mata kuliah yang terbentuk dalam kurikulum yang ada di pengembangan masyarakat Islam itu apakah dia bisa straight to the point untuk menjawab kira-kira nanti setelah keluar dari PMI ini apakah pekerjaan itu secara spesifik bisa kita raba atau tidak, meskipun saya sebagai salah satu alumni PMI juga pada tahun tertentu, pada tahun dulu itu pernah mengalami suatu gejala kegalauan lah kalau bahasa anak muda sekarang itu ya saya harus kerja di mana nih dengan kompetensi akademik yang saat ini kita punya. Nah kalau pengalaman dari bidang kurikulum tentu itu memiliki porsi sendiri untuk menjawab apakah PMI ini bisa kerja dalam porsinya seperti apa aja, terbagi dalam bidang kerja seperti apa saja sih mahasiswa PMI ini untuk setelah keluar dari program studi ini bahwa dia memiliki satu keyakinan. Kekhawatiran saya Pak bahwa ya jangan mahasiswa kita ini dia berpikir secara abstrak aja gitu, keluar dari PMI tidak memperhatikan kalau kita di kurikulum itu ada istilahnya CPL, capaian pembelajaran lulusan, bahwa kita di program studi memiliki capaian itu, namun itu hanya bisa terpenuhi kalau mahasiswa fokus dalam setiap mata kuliah. Kan di setiap mata kuliah itu dia memiliki CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yang mana itu terintegrasi juga dengan capaian pembelajaran lulusan, sehingga ini dinamakan sebagai kurikulum. Ya. Nah nanti kurikulum itulah yang akan membentuk kesadaran mahasiswa untuk bisa mengambil peluang untuk kerja di berbagai sektor lah kira-kira. Nah PMI itu berada di sektor mana aja Pak? Apakah PMI memiliki batasan-batasan tertentu untuk peluang kerjanya, atau dia memiliki sifatnya sama seperti keilmuan kita yang selalu aja bisa menjawab permasalahan apa, permasalahan ekonomi, politik, sosial, filsafat, kita kan selalu bisa masuk tuh. Nah apakah pekerjaannya itu juga sama relatifnya dengan pengetahuannya tadi itu Pak Dokter? Tos dong. Cheers. Memaknai kurikulum itu seperti poin awal diskusi saya adalah memaknai definisinya dalam arti luas. Deret mata kuliah sebagai kurikulum yang eksplisit, jelas dinyatakan dalam sebuah dokumen, itu adalah sebenarnya prasyarat dasar untuk memberikan pertama landasan knowledge atau ilmu pengetahuan apa. Landasan knowledge minimal untuk para pengembang masyarakat itu adalah tahu pertama cara-cara untuk melakukan praktik pengembangan masyarakat, atau dalam lingkup yang lebih kecil adalah cara-cara untuk melakukan praktik pekerjaan sosial. Itu ada 6. Nah ilmu tadi itu kan harus ditasarufkan, ya, dijabarkan dalam skill, set keterampilan apa. Apakah kamu mampu untuk mengorganisasi masyarakat, atau kamu lebih minat dan mampu untuk mengelola kasus yang individual, atau kamu lebih berminat untuk membuat sebuah analisis kebijakan. Dan ini adalah pita-pita kerja dari sebuah disiplin ilmu pengembangan masyarakat. Kalau dalam Islam berarti bagaimana konsepsi Islam itu dilakukan dalam praktik-praktik pengembangan masyarakat. Permasalahannya adalah bidang kerja PM pengembangan masyarakat itu lebar. Jadi dari awal sebenarnya mahasiswa itu sudah harus disadarkan untuk memilih pita kerjanya dulu, fokus dulu. Kalau kamu tertarik pada dunia mikro untuk penanganan klien per klien, face to face interaction, maka kamu sebenarnya
harus memperdalam mata kuliah yang terkonek pada psikologi, karena kamu mencoba memahami apa yang ada di dalam benak orang per orang sehingga dia berperilaku tertentu. Peta karir Anda akan menjadi seorang terapis. Ya. Terapis banyak sekali. Apa kamu art terapis atau music terapis atau dikir terapis, terserah. Tetapi basis Anda adalah psikologi. Kemampuan Anda adalah kemampuan intrapersonal, berefleksi, dan kemampuan untuk mengelola klien to klien, satu demi satu. Kalau Anda tidak tertarik pada bidang tersebut, maka sebenarnya Anda bisa beranjak pada tugas-tugas pengorganisasian masyarakat. Artinya tidak harus bekerja di setting desa, atau di setting kelurahan, atau di setting masyarakat. Kita pahami secara awam itu kan kumpulan anggota-anggota yang mempunyai cita-cita luhur bersama dan disatukan oleh satuan geografi. Tapi tidak begitu juga. Society atau kita bilang di sini adalah community, bahkan pengembangan masyarakat itu kan diterjemahkan sebagai community development. Itu lebih satuan-satuan yang lebih kecil daripada society. Contoh adalah orang mempunyai klub para pedagang penjual mutiara, atau klub para, minta maaf, adalah persatuan para pekerja seks komersial di pasar X sebagai contoh. Itu adalah klub.